agem kanan, tangannya yang mana, pantatnya kemana, kakinya gimana, kepalanya gimana, matanya gimana, kayak gitu. Om Swastiastu. Halo sahabat My Star Story, Tiang dengan Nyoman Nurayuni. Selamat datang di Sanggar Tari Praba Puspa Kencana, Banjargunung, Pemogan, dan Pasar. Puspa Kencana ini sebenarnya berarti adalah generasi muda yang harus menjaga adat istiadatnya untuk tetap menjaga adat istiadatnya ke depan. Latar belakangnya sebenarnya untuk Sanggar Tari ini adalah intinya Sanggar Tari ini adalah simpati saya, simpati kepada generasi muda yang sudah mulai ke arah kebarat-baratan dan meninggalkan budaya adat Bali yang sebenarnya. Jadi di Desa Pemogan ini saya berusaha untuk menjaga generasi muda dengan cara yang lebih modern dan milenial, membuat minat mereka lebih bangkit, bagaimana mereka bisa cinta kepada adat istiadatnya. Salah satunya adalah tari Bali ini, gitu. Jadi itu salah satunya yang bikin kenapa sih harus saya selain ibu rumah tangga, kemudian sebagai pengusaha juga harus bertahan untuk tetap menjaga bagaimana budaya yang ada di desa ini, minimal lingkup kecil aja dulu. Contohnya seperti saya di Banjargunung, Pemogan, minimal di Banjargunung atau di Banjar kami gitu, anak-anak mudanya tetap cinta terhadap budayanya. Jadi untuk di Sanggar sendiri itu tingkatannya ada yang anak-anak, sama ada juga yang remaja. Kita juga ada kelas yang sudah dewasa atau ibu-ibu. Jadi kalau untuk yang anak-anak itu dia ada ujian kenaikan tingkat every 3 months. Jadi setiap 3 bulan dia ada ujiannya. Jadi ujiannya itu dia nggak dandan, dia cuma ujian seperti latihan. Itu dapat sertifikat 1. Kemudian nanti dia ujian lagi dapat sertifikat 2, kemudian dia ujian ketiga lagi, namanya ujian ketiga. Untuk dapat ujian kenaikan tingkat, dapat sertifikat resmi dari Dinas Kebudayaan, itu dia harus melewati 3 sertifikat itu. Kemudian dari usia itu kita mulainya 5 tahun, ya 5 tahun, kemudian sampai dengan 10 tahun, nanti yang 10 tahun sampai dengan 15 tahun. Untuk saat ini ya kita masih di daerah Desa Pemogan. Banjargunung sih yang paling banyak. Kemudian sekarang udah merambah ke banjar-banjar lain di Desa Pemogan. Contohnya Banjar Glogor Cari, kemudian Banjar Pemogan Kaje, kayak gitu. Jadi ada tambahan-tambahan juga. Mungkin dari mulut ke mulut, ibu-ibunya ngomong di sini nih gitu. Jadi mereka antusias untuk tetap bisa melestarikanlah budayanya, dengan itu anak-anaknya di-push untuk tetap latihan di Sabtu Minggu untuk tarinya gitu. Kalau bagi saya sulit sekali malah ya, kalau yang dari nol itu benar-benar yang dari mereka tuh harus belajar dulu sebenarnya agem kanan, kemudian agem kiri, nyeledet kanan, nyeledet kiri, kemudian untuk kepalanya arahnya kemana saja, itu tuh ada tingkatannya. Jadi anak-anak yang awal biasanya belajar itu dulu. Dia biasanya tangan kanan diangkat, tangan kiri, biasanya pantatnya tuh nggak gimana ya, mereka tuh kayak mesti diajarin dari nol banget lah gitu. Itu yang bikin geli kadang-kadang. Tapi kadang-kadang keluar, kalau kayak saya kadang kesel, kayak marah juga, kayak aduh ini nggak ngerti. Tapi so far selama ini kita ngelatih sih happy ya gitu. Cuma memang kalau dari awal itu benar-benar yang mereka harus basic banget belajar agem dulu. Ya, biasanya mereka 2 sesi udah bisa. Jadi Sabtu latihan, Minggu latihan basic-basicnya. Kemudian minggu depannya dilatih lagi, mereka udah bisa gitu.
Jadi karena memang biasanya setiap berlatih kita rekam, kemudian kita kirim. Kalau memang kita nggak sempat rekam, kita akan kirimin link di YouTube, kemudian kita share ke grup mamahnya, sehingga mamahnya bisa ngelatih anaknya di rumah untuk persiapan latihan minggu depan. Gitu. Dari fisik nggak bisa nih di sini kayak gitu, dia lebih cocoknya tariannya biar di sini kayak gitu. Biasanya yang meriset itu tuh tim pengajar atau trainer kita yang dari isi. Dia biasanya tahu nih kalau udah yang kecil-kecil kayak Margapati tadi kan kecil-kecil 3 orang gitu. Kemudian nanti kalau yang Cilinaya nih kayaknya harus yang begini badannya kayak gitu. Mereka tuh yang riset, nah begitu dapat murid yang datang atau siswa yang datang, mereka langsung kayak riset gitu. Oh ini di sini, ini di sini, terus ini pendet 1, ini pendet 2, Cilinaya 1, Cilinaya 2 kayak gitu. Nah di saat seperti itulah yang bikin mereka kadang-kadang bad mood. Nah tapi di situ edukasi trainer mesti lebih kayak kita harus improve dia punya diri supaya dia lebih percaya diri bahwa tanpa temennya juga dia bisa gitu, atau minimal kita bisa kasih kayak motivasi kepada dia supaya dia bisa kamu bisa kok tarian ini tanpa temenmu gitu. Jadi nggak mesti mereka berdua terus atau mereka punya geng gitu. Ya biasanya 6 bulan baru beres satu tarian. 6 bulan baru beres satu tarian. Jadi mereka tuh 3 bulan. Sebenarnya kalau dicari totali bisa setahun satu tarian. Jadi 3 bulan, 1/4, 3 bulan setengahnya, kemudian ditambahin lagi 1/4-nya, kemudian baru jadi totali. Jadi memang kayak sekolah dia, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi kalau melatih pendet nggak bisa melatihnya sebulan gitu. Apalagi anak-anak yang umurnya 5 tahun, 6 tahun itu yang bener-bener nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau remaja mungkin dia bisa lebih pendek, tapi mereka waktunya kadang-kadang nggak bisa totali terus dalam setahun terus les gitu. Jadi kadang-kadang mereka ada ujian di sekolah kayak mesti diutamain ya, kemudian ada upacara, kita libur kayak mengurusi Sabtu gitu, Kuningan Sabtu kita kan nggak mungkin terus tetap mengadakan les tari gitu. Jadi di situ kepotong-kepotong lagi, sehingga waktu setahun dengan banyak dipotong upacara dan libur cukup untuk ngajar mereka bisa satu tarian. Nanti ada UKT kenaikan tingkat. Nah saat kenaikan tingkat itu mereka dandan terus mereka show. Nah kita sih belum pernah UKT sebelumnya karena satu dan lain hal gitu. Nah tahun ini rencananya kita maunya UKT kita maunya di kalau saya sebelumnya adanya di Lipo Mall, Trans kayak gitu, Beach Walk. Jadi nggak melulu mereka tuh harus di Wantilan kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa show di tempat-tempat yang happening juga, yang instagramable juga. Kalau dibilang apa ya, semuanya kan gerak ya. Kalau tari itu semua gerak. 5 menit aja udah basah pasti. Nggak usah 5 menit, 1 menit aja. 1 menit mulai gerak agam kanan udah pasti jalan nih keringat di belakang. Gitu. Pengalaman saya sih gitu ya, gitu. Walaupun nggak ahli banget nari, tapi dalam perjalanan sebagai pembina sanggar, jadi saya kan ikut juga nari dan segala macam, itu ngerasa wow ini sakit juga nih, lumayan nih kayak lutut terutama gitu. Kalau sudah seperti saya umur 38 tahun begitu turun nyet kayak ada yang gigit gitu loh ininya, apa namanya, lututnya gitu. Terus tangan juga lebih kayak kaku kalau keangkat segini terus tuh kayak ngerasa capek gitu. Tapi anak-anak tuh lebih luas deh ya, lebih luas, lebih lentur kayak gitu. Jadi mereka lebih cepat sih. Biasanya rata-rata 7 bulan, 8 bulan mereka tuh udah hafal. Nah nanti lagi 2 bulan tuh kayak finishing gitu. Jadi kayak kita bikin rumah gitu, fondasinya udah jadi sebenarnya 7 bulan. Tapi mereka perlu finishing, jadi kira-kira agam yang mana terlalu kaku, terus apa terlalu pendek banget, atau kurang ngap, ketinggian. Nanti dia ada kayak masa finishingnya gitu 2 bulan, 3 bulan. Ya, mereka yang milih tarinya, tapi mereka juga kayak kalau mereka sudah bisa tari pendek atau mereka baru dari nol gitu, terus langsung pilih Margapati ya nggak bisa. Jadi mereka akan sulit adaptasi. Jadi mereka harus pendek dulu, Panjang Brahma dulu, setelah itu baru naik Puspanjali dulu, Cilinaya dulu, nanti setelah itu baru Legong, Margapati. Jadi mereka tuh dari tarian yang paling mudah dulu. Nah, cuma ada skema tarian mana yang termasuk mudah, mana yang sedang tingkat kesulitannya, mana yang memang sulit. Nah, itu dari isi yang punya.
Iya, kalau yang paling mudah itu ya si Panji Brahmo tadi dan Pender. Kemudian masuk ke Cilinaya, Puspanjali, kemudian Cendrawasih, kemudian nanti ada lagi tingkatan yang lebih sulit itu kayak Margapati, Legong, apalagi nanti ada lagi tingkatannya gitu. Jadi di situ tuh nggak mungkin bisa kayak naik tangga tuh nggak bisa langsung ke tangga 12 gitu. Jadi mesti 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu gitu. Tapi nanti kalau mereka sudah bisa tari, contohnya kayak tari Margapati, nanti dia denger, lihat, udah bisa gitu. Biasanya remaja-remaja yang udah kayak si pengajar trainernya itu, mereka tuh cuma lihat aja, lihat, oh udah bisa gerak gitu. Kalau untuk sanggar tari sendiri, idenya memang sudah ada dari dulu nih gitu. Saya tuh hanya membangkitkan saja lagi dengan era yang lebih baru. Nah itu didukung juga oleh tentunya klien adat, klien dinas, kemudian penglingsir terutama penglingsir. Jadi klien-klien yang sudah terdahulu itu juga memberikan restu kepada kita untuk bisa kembali lagi mengaktifkan ini sanggar. Nah setelah itu dibentuklah pengurus. Jadi pengurusnya ada 4 orang. Kita ngayah ya, tidak ada biaya di sini. Kemudian yang 4 orang ini kita meeting, kemudian kita memikirkan bagaimana untuk supaya si sanggar ini eksis, nggak cuma dibentuk cuma untuk 1 bulan 2 bulan, tapi dibentuk regenerasi di mana tongkat estafetnya ini benar-benar bisa kita bikin mudah sehingga gampang estafet untuk ke generasi selanjutnya. Jadi nggak dibikin sulit, nggak dibikin ruwet kayak gitu. Kalau kita ngayah datang sudah ada trainer kan easy kan gitu, daripada kita sendiri yang ngajar terus kita mesti standby. Jadi kalau pengurus nggak datang, pengajar tetap datang gitu. Jadi kita tuh nggak tetap konsisten, tetap disiplin, tapi kita nggak terbebani juga gitu, karena kita koordinasi. Kemudian untuk trainer sendiri kita ada 6 orang dari isi dan pasar itu membantu kita melatih anak-anak. Jadi untuk melatih pun semakin kecil anak-anaknya, pelatihnya juga semakin sabar gitu. Jadi tadi kalau yang ngajar yang pertama tuh untuk ngajar remaja beda dia, udah mulai suaranya agak keras gitu. Tapi kalau begitu yang anak-anak pengajarnya beda lagi, jadi yang lebih lembut gitu. Jadi itu juga berpengaruh ke psikologis anak-anak nantinya. Kemudian kalau dari jumlah siswa dulu, jumlah siswa sebelum awal-awal Praba Puspa Kencana pertama open gitu, itu muridnya 20-an, 18, 20, terus naik 30, 40, terus ketemu pandemi, kita off sebentar, kemudian setelah pandemi sekarang mulai open, kita mungkin udah sampai 80, mungkin kalau saya belum cek lagi, mungkin 100 udah sekarang muridnya. Jadi kalau kemarin saya di Sanggar itu membuka peluang untuk anak-anak ikut lomba. Nah terakhir kita lombanya di Lipo Mall dan Beachwalk kalau nggak salah itu. Terus anak-anak juga dapat piala, kemudian dapat hadiah. Kebetulan juara 1-nya juga dari kami, juara 2-nya juga, juara 3-nya juga. Jadi diborong gitu juaranya. Tapi nggak mesti juga selalu yang berhadiah uang kita ikut. Ada juga yang kemarin tuh di gereja apa ya? Yang di Nakula, saya lupa nama gerejanya. Itu di gereja. GPD itu. Iya betul gitu. Jadi itu salah satu gereja di Jalan Nakula dan Pasar itu, Jalan Nakula di Kuta itu dia kita bantu di sana untuk membuka acara gitu, buka acara. Jadi kebetulan kita ada relasi-relasi yang punya gereja minta acara kayak kelas minggunya dibuka dengan tarian Bali gitu. Kalau untuk harapan untuk Sanggar tentunya bertambah muridnya ya, bertambah muridnya, banyak dapat kepercayaan. Kemudian harapan Sanggar juga bisa melebarkan sayap, bekerja sama lagi dengan sekolah-sekolah gitu, bisa bekerja sama dengan sekolah bahwa kita bisa membuka kelas di sekolah tersebut dengan trainer kita gitu. Kemudian kalau harapan orang tua tentunya ya anaknya semakin bisa banyak tampil, tempat tampil, kemudian anaknya bisa lebih cepat, mungkin kurikulumnya dari setahun bisa 7 bulan atau 6 bulan sudah bisa gitu. Itu mungkin menjadi input juga untuk Sanggar gitu sih. Kalau harapan kedepannya tetap
bisa eksis gitu, tetap bisa eksis tentunya, kemudian bisa beradaptasi dengan perubahan. Kita harap tariannya bertambah lagi jenisnya, mungkin nggak tari Bali aja, nanti bisa tari modern juga, dibikin Bali mix dengan modern sekarang. Dan saya sebagai pembina awal dari Sanggar Tari ini berharap siapapun nanti penggantinya gitu, klien adat selanjutnya, karena kalau klien adat kan punya masa jabatan 5 tahun, jadi setelah 5 tahun dipilih lagi, bisa melanjutkan Sanggar Tari ini terus dikembangkan semakin besar gitu, dan bisa menambah relasi dan bisa berdampak positif untuk tetap menjaga budaya Bali. Oh ya, kalau untuk cara yang mendaftar biasanya kita lewat WhatsApp, jadi mereka tinggal kita sebar flyernya, flyer media sosial, setelah itu mereka WhatsApp pribadi ya. Jadi bisa daftar di WhatsApp kami di Sanggar Tari Praba Puspa Kencana di 081 238 10181. Jadi tinggal WhatsApp, admin akan segera membalas dan menunggu kedatangan teman-teman untuk daftar di Sanggar Tari kami. Terima kasih sahabat My Star Story. Hari ini senang sekali saya tentunya bisa bersama teman-teman di Praba Puspa Kencana ada di YouTube ini. Kemudian saya mengajak rekan-rekan siapapun semua yang ada di Bali yang ingin tetap melestarikan budaya Bali dan seni tari, mari bersama-sama daftar di Sanggar, bergabung bersama kami, kita jaga budaya ini terus di setiap generasi. Terima kasih, selamat sore. Om Santi Santi Santi.